Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan share untuk sedikit firman Tuhan. Baiklah, kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kau memberi kesempatan pada hamba untuk boleh bahkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kami semua. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara yang kasih, kita akan baca dari Markus 10 ayat 46 sampai selesai ya, mungkin 52. Ibu bacaan dulu. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa orang itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baiklah, untuk ayat ini, untuk ayat 46 ya, Yesus tiba dengan muridnya di Yeriko. Bersama dengan muridnya orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Nah, ini memang karena iman ya, iman Bartimeus, dia percaya iman meskipun orang udah menegur supaya diam, tapi dia dengan imannya yang teguh, dia tetap ngomong malah semakin keras, "Anak Daud, kasihlah aku." Nah, dan Yesus tergerak hatinya ya, karena Yesus kan penuh belas kasihan. Makanya Yesus sampai berhenti dan berkata, "Panggil dia." Mereka memanggil orang buta dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau." Sampai orang-orang begitu ya. Itu karena iman Bartimeus ya, sampai dia orang melarang, dia tetap teriak, "Anak Daud," gitu. Dan Yesus tergerak belas kasihan hatinya sampai manggil dia ya. Itulah sifat Yesus ya, ada belas kasihan gitu. Dan ia menanggal jubahnya, lalu berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sampai dia melepaskan jubahnya, ditinggal, dia lari kepada Yesus. Dengan iman itu Yesus lalu bertanya, "Apa yang kuhendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu sampai ngomong, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi iman tuh memang perlu ya, percaya iman tuh percaya penuh pada Yesus dan terjadilah mujizat itu. Nah, itulah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ibu juga mau kesaksian, saya juga pernah merasakan yang seperti Bartimeus ini. Meskipun saya nggak sampai buta, ibu ada penyakit lain, kiste ya di dalam perut ibu, di bawah rahim. Waktu itu juga ibu udah mau berani operasi menurut manusia ya, tapi suami ngomong nggak usah, doa dulu gitu. Dan dengan iman ibu percaya dengan doa, dan ada satu hamba Tuhan yang dipakai untuk perjamuan kudus tahun 94 itu, dengan iman percaya ibu seperti Bartimeus ini, iman percaya kalau ada mujizat melalui perjamuan kudus, dan itu benar-benar terjadi. Jadi apapun masalah penyakit kita, kalau ada iman percaya kepada Yesus melalui darahnya, tubuhnya, itu pasti mujizat terjadi. Nah, inilah contoh buat kita semua ya. Kita memang harus mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus seperti Bartimeus ini. Kita membaca Alkitab dan kita mengalami bersama Tuhan.
Kami percaya kalau bersama Tuhan, apapun yang Tuhan Yesus lakukan dan kita alami, berjalan bersama Tuhan, pasti ada ujungnya, dan pasti ujung yang terbaik yang dari Tuhan. Kami percaya dengan firman ini di Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang sesingkat ini, dan pengalaman kesaksian ibu yang ibu alami bersama Tuhan sendiri, itu menjadi kekuatan iman kita. Semakin kita percaya dan berjalan dengan Tuhan, semakin hari semakin yakin kalau tetap mujizat itu ada sekarang, dahulu, dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kalau itu semuanya itu ada waktu Tuhan. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan, kapan Tuhan beri waktu untuk kita menunggu atau bersabar atau nanti ya. Karena semuanya itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kami percaya dengan itu, firman itu ya dan amin. Semoga firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua, dan menjadi berkat untuk yang mendengarkan firman ini. Kami percaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih. Mungkin itu aja firman yang bisa Ibu share untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita berdoa untuk menutup firman ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau firman ini telah menjadi kekuatan untuk hamba dan untuk saudara-saudara, Bapak Ibu, kasih teman-teman yang menyaksikan. Biarlah tetap kami memuliakan nama-Mu melalui iman kita Tuhan, karena di dalam firman-Mu segala sesuatu tiada mustahil bagi Tuhan. Sampai di garis akhir dan bertemu di LB3, bumi baru dan langit baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin.